kita akan cari emiten-emiten yang punya cerita tersendiri. Jadi ketika keadaan sekarang, kita harus cari emiten-emiten yang memang punya cerita tersendiri dan memang dia punya narasi yang tidak terlalu terkait dengan pergerakan makro nih, my friend. Salah satunya ini ada di SMA. Jadi saya share screen terlebih dulu. Oke. Jadi ini kalau misalnya my friends perhatikan untuk SMA terakhir, beberapa waktu terakhir SMA itu kita bahas, itu ada di tanggal 22 April dan tanggal 2 Juni. Jadi dari 22 April ke tanggal 2 Juni itu cukup lama sekali ya. Sedangkan SMA ini kalau buat my friends yang setia nonton Tiger Insight, salah satu saham yang sering kita bahas. Di 22 April nanti kalau my friends lihat di episode Tiger Insight pada saat itu, kita membahas mengenai potensi adanya dividen yang skalanya besar. Karena kita melihat ada perubahan pos pada laporan keuangan di SMA pada aset lancarnya pada saat itu, di mana perubahannya dari aset investasi yang sifatnya jangka waktunya itu pendek berubah menjadi cash reserve nih, jadi cash and equivalent-nya si SMA yang bisa langsung segera digunakan. Jadi setelah 22 April nggak berapa lama kemudian ada RUPS dan pada akhirnya ditentukanlah dividennya besar sekali, my friend. Setelah itu kita absen, nggak bahas SMA, kita baru bahas lagi tanggal 2 Juni, di mana pada tanggal 2 Juni itu kita bahas mengenai SMA yang keluar, efek keluar dari indeks lokal nih, ada indeks syariah atau ISI dan juga dari indeks Sri KHT ini, my friends. Jadi dua indeks ini punya potensi memberikan outflow yang cukup besar buat SMA dan pada saat itu kita bahas efek keluar dari indeks lokal ini secara tanda kutip justru efeknya bisa berimbas positif dalam beberapa waktu ke depan. Pertanyaannya adalah, loh kok aneh ya, kenapa malah keluar dari indeks lokalnya malah positif? My friends harus ingat bahwa pas tanggal 2 November, pas bulan November tahun lalu, SMA itu keluar dari MSCI dan sekarang keluar dari beberapa indeks lokal. Ini tendensinya justru narasinya adalah kepemilikan institusi di SMA ini justru akan mengecil secara signifikan. Justru kalau ketika kepemilikannya mengecil secara signifikan, ini tendensinya akan tanda kutip lebih ringan sahamnya karena ya udah kita udah nggak ada ketakutan nanti keluar nggak ya dari indeks. Justru udah nggak ada risiko ke arah sana, malah potensi bisa masuk lagi ke indeks tersebut ketika likuiditas dan ceritanya itu membaik. Jadi resiko downside-nya itu akan lebih kecil buat si SMA ini. Hal menarik berikutnya adalah ketika sahamnya mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kita catat di bulan-bulan SMA ini kan terus mengalami penurunan start dari dia bagian dividen ya, dari informasi bagian dividen ya. Ketika turun signifikan dari bulan Mei, yang my friends harus perhatikan di sini adalah justru pemegang saham terbesarnya SMA ini malah dia terus melakukan akumulasi. Jadi dia terus belanja nih my friends. Jadi kalau my friends lihat start dari 28 Mei, 2 Juni, 3 Juni, 4 Juni, 5 Juni, 10 Juni, 11 Juni. Jadi ketika saham terus mengalami penurunan, MTech itu terus melakukan pembelian terhadap saham SMA. Dan kalau my friends perhatikan juga jumlah lembar sahamnya, ketika harga sahamnya dia beli tanggal 27 Maret di harga 200, MTech itu beli di 81 juta lembar saham, ketika turun pun kalau my friends jumlahkan di average yang jauh lebih rendah, jumlah shares-nya pun juga bukan beli yang skalanya kecil. Jadi bukan berarti dia beli besar di harga atas, pas harganya turun, cash-nya habis nih, jadi udah nggak bisa beli dalam skala besar. Enggak. Kalau my friends jumlahkan, jumlah lembar sahamnya juga tergolong besar nih. Jadi nggak terlalu beda jauh bila dibandingkan ketika MTech masih terus melakukan pembelian di bulan-bulan Maret ya, my friends, ketika harga masih tinggi. Nah, ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan, pemegang saham pengendali ini masih terus melakukan pembelian nih. Jadi ini harusnya akan memberikan sentimen positif buat si SMA. Dan yang mesti my friends juga perhatikan adalah kita juga pernah bahas bahwa sebenarnya MTech ini juga beli melalui anak usahanya yang lainnya. Jadi kalau my friends lihat di laporan keterbukaan informasi tanggal 10 April 2025, di sini disebutkan bahwa PT Elang Cakra Arena atau pihak yang terafiliasi dengan SMA itu melakukan pembelian 3,65 miliar lembar saham nih my friends. Dan kalau my friends coba track ya, Elang Cakra Arena ini besar kepemilikannya hampir keseluruhan ya, itu dimiliki sama Elang Mahkota Teknologi atau MTech. Ini pembeliannya di bulan April nih my friends. Jadi dari Maret, April, ketika kita nggak dengar si MTech terus belanja di April, tetap beli melalui vehicle yang lain, Mei tetap belanja dan Juni tetap belanja. Dan kalau my friend bisa perhatikan, kecenderungannya ini harusnya meskipun terjadi penurunan, akumulasi dari pihak pengendali ini masih melakukan pembelian, harusnya sentimen akan positif ya. Secara chartnya oke, secara narasi ini juga cenderung positif. Itu dari si SMA. Terakhir, idenya dari Bukalapak. Jadi masih satu grup nih my friends. Jadi
Terakhir kita bahas Bukalapak ini udah lama banget juga. Tadi saya coba cek ya archive-nya Tiger Insight itu di tanggal 30 April untuk kita bahas secara fundamental ya, bukan bahas secara teknikal ya maksud saya. Pada saat itu kita bahas mengenai keberadaan laporan keuangan Bukalapak yang kecenderungannya masih memiliki cash yang luar biasa besarnya. Jadi berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2025, Bukalapak itu cash-nya yang bisa digunakan kapan saja karena ini sangat-sangat liquid itu ada 10,6 triliun dan dia masih punya aset keuangan lancar lain itu sebesar 6,5 triliun nih my friends. Dan yang namanya aset lancar itu berarti bisa dikonversi segera ya, kurang dari 1 tahun ya my friends. Dan kalau kita lihat nanti aset-aset ini sebenarnya cukup liquid ya, beberapa item di sana. Jadi sebenarnya secara cash-nya itu Bukalapak salah satu yang kuat banget nih, neracanya kuat banget. Dan meskipun secara laporan keuangan kita lihat drivernya itu memang sudah bukan dari marketplace-nya lagi dibandingkan beberapa tahun yang lalu, tapi justru dalam keadaan sekarang ini Bukalapak punya potensi dia merubah arah strategi bisnisnya. Jadi seperti yang pernah kita bahas pada saat tanggal 30 April pada saat itu, kita akan menunggu nih kira-kira arahnya akan kemana. Once mereka akan announce atau mereka akan memberikan pengumuman nih arahnya kemana, mereka sudah punya cash yang besar untuk siap melakukan investasi. Jadi ini salah satu yang masih secara tesnya masih on track dan secara chartnya pun juga kalau kita lihat berangsur-angsur mulai membaik nih my friends secara momentum. Jadi baik SMA maupun Bukalapak bisa my friends perhatikan untuk beberapa waktu ke depan.